teman-teman, jumpa lagi bersama kami. Saya Irmani dengan NIM 8580 925 82 dan teman saya Tita Alicia dengan NIM 8580 92511. Di sini kami akan praktek IPA di SD dengan modul 7 KP1 dengan judul Sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Bye. Saat ini kami akan memperkenalkan alat-alat yang akan kami gunakan untuk praktek sifat-sifat cahaya, antara lain Ada layar, ada lilin, ada baskom berisi air, ada senter, ada air keran, kopi, dan juga teh. ada juga kertas karton, Ada kaca, ada air yang diberi sunlight, ada sedotan, ada alat tulis berupa spidol dan pensil, dan ada korek api. Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu. Beberapa contoh sumber cahaya yaitu matahari, lampu, lilin, senter. A few moments later. Oke teman-teman, di sini kita akan membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Pertama, kami sudah menyediakan 3 lembar kertas yang sudah kami lubangi kecil di bagian tengahnya. Setelah itu, kertas-kertas tersebut kami sejajarkan sehingga lubangnya berada pada satu garis. Selanjutnya, kami meletakkan sebuah lilin dan menyalakannya di belakang kertas tersebut. Dan bisa teman-teman lihat, ketika lilin kita nyalakan, ternyata cahaya tampak melewati lubang-lubang kecil dan terlihat dari sisi depan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus melalui lubang-lubang kecil yang sudah kita buat. Namun, ketika salah satu lubang kami tutup, ternyata cahaya langsung tidak bisa melewatinya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya hanya dapat berjalan ketika jalurnya lurus tanpa terhalang apapun. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Percobaan selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Di sini kami sudah menyiapkan sebuah gelas berisi air putih dan juga pensil serta spidol. Oke teman-teman, bisa dilihat pada saat kami memasukkan pensil ke dalam gelas, tampak pensil tersebut seperti patah dan juga bengkok jika dilihat dari samping. Padahal sebenarnya pensil tersebut lurus. Begitupun ketika kami memasukkan spidol, spidolnya juga terlihat patah atau bengkok. Nah, perubahan ini terjadi karena cahaya yang berasal dari benda tersebut melewati 2 media berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari satu media ke media lainnya, arah perambatannya berubah. Inilah yang membuat benda di dalam air tersebut terlihat bengkok. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuktikan cahaya dapat menembus benda bening. Di sini kami sudah menyiapkan segelas air putih, lalu kami menyorot gelas tersebut menggunakan senter. Nah teman-teman, setelah kita sorotkan lampu ke air putih, terlihat bahwa cahaya dapat menembus air. Nah selanjutnya kita coba pada air teh. Ketika senter kita nyalakan, cahaya masih bisa menembus air teh, meskipun tidak sejelas air putih. Terakhir kita coba pada air kopi.
Saat kopi kita sorot, cahaya hampir tidak dapat menembus air kopi karena warnanya lebih pekat. Cahaya dapat menembus benda bening. Semakin jernih suatu benda, semakin mudah cahaya melewatinya. Sebaliknya, semakin keruh atau pekat, semakin sedikit cahaya yang bisa menembusnya. Selanjutnya, kami melakukan percobaan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Di sini kami menggunakan kaca, air, dan juga sebuah senter sebagai alat dan juga bahannya. Cahaya senter kami arahkan ke kaca, lalu kami amati pantulannya pada dinding. Nah, pada hasil percobaan terlihat bahwa cahaya tersebut tidak hanya memantul sebagai cahaya biasa, tetapi juga menampilkan sedikit warna-warni pada pantulannya. Oke teman-teman, kita akan melakukan percobaan terakhir, yaitu percobaan bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, pada percobaan ini kami menggunakan air sabun sebagai media dan juga sebuah sedotan serta sebuah senter. Kami meniup air sabun tersebut hingga membentuk gelembung. Nah, teman-teman, di sini kami menyorot gelembung-gelembung itu dengan senter. Tampak jelas gelembung-gelembung tersebut memunculkan warna-warni pada permukaannya. Nah, warna-warni inilah yang menunjukkan bahwa cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Demikian praktikum dari kami tentang sifat-sifat cahaya. Kiranya apa yang telah kami praktekkan menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan selamat mencoba di rumah. Dan sampai jumpa. Bye-bye.